Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimah, waffaqani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melanjutkan kegiatan kita, yaitu Majlisul Ilm, yang dalam waktu kita ini kita membahas kitab Al-Kabair, sebuah karya dari Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, dan kita beristifadah, mengambil faedah dari penjelasan Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai bahas muqaddimah, bahwasannya al-kabair adalah dosa-dosa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagai larangan, dengan diakhiri dengan laknat atau murka atau neraka atau berkaitan dengan hukum-hukum had. Itu adalah batasan dari al-kabair atau dosa besar. Dan insyaallah sekarang kita masuk pada al-kabiratul ula. Di dalam kitab ini pada halaman ke-9, al-kabiratul ula, atau yang disebutkan dosa besar yang pertama di dalam deretan dosa besar. Muallif rahimahullahu taala mengatakan asyirku billahi taala. Dosa besar yang pertama yang kita bahas adalah asyirku billahi ta'ala, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullaha an yufaqqihana wa yuwaffiqana ilman nafi'a wa amalan salihah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menambah amal soleh atau menambah ilmu yang bermanfaat pada kita dan berbuah amal yang soleh. Penulis mengatakan, wa huwa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, syirik maksudnya adalah ketika engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, wa huwa khalaqak, dan dia adalah penciptamu, wa ta'budu ma'ahu ghairahu, dan engkau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga menyembah selainnya. Ya. Maka di sini Al-Imam Adz-Dzahabi memberikan penjelasan kepada kita jamaah sekalian, yaitu apa definisi dari syirik. An ta'budallaha wa ta'buda ghairahu. Ya, yaitu ketika engkau menyembah kepada Allah, bukan tidak menyembah kepada Allah, menyembah kepada Allah, tetapi menyembah kepada selainnya juga. Kemudian tadi yang pertama beliau mengatakan antaj'ala lillahi niddan, engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini makna lebih luas. Tandingan dalam hal-hal yang tidak boleh kita menjadikan tandingan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini di dalam lafaz syahadat kita asyhadu alla ilaha illallah, maka tidak boleh kita jadikan tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya apapun itu. Yang kita pahami di situ adalah la ilaha illallah. Tidak ada ilah. Tidak ada ilah illallah, kecuali Allah. Apa itu ilah? Ilah
adalah ma'bud, yaitu zat yang disembah. Zat yang disembah. Kapan zat tersebut berhak untuk disembah atau mendapatkan gelar ma'bud yang disembah? Yaitu ketika zat tersebut mempunyai rububiyah. Rububiyah adalah seluruh hal yang bisa dikerjakan oleh Tuhan yang berhak disembah tadi dan tidak bisa dilakukan oleh selainnya. Rububiyah adalah hal yang hanya bisa dilakukan oleh al-ma'bud yang berhak disembah tadi dan tidak bisa dilakukan selainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu'budu, menggunakan lafaz u'budu, sesembahan, sembahlah. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Kemudian Allah sebutkan sebabnya, kenapa kok disembah? Alladzi khalaqakum, yang mana dia telah menciptakan kalian. Maka dibalik makna ini adalah jangan sembah yang bukan menciptakan kalian. Jangan sembah yang bukan menciptakan kalian. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, dan yang menciptakan generasi sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, waspada, takut kepada yang menciptakan kalian tadi. Kemudian di ayat berikutnya surat Al-Baqarah ini Allah sebutkan beberapa rububiyah atau sikap-sikap Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan-pekerjaan Allah yang tidak bisa sekalipun dicontoh oleh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan", yang telah menjadikan bumi bagi kalian sebagai hamparan, tempat berpijak. Nikmat kita bisa menginjakkan kaki kita di atas muka bumi ini, bisa nempel di muka bumi, atau dikenal dengan gravitasi. Nikmat atau tidak? Ya. Kalau nggak ada gravitasi, nggak iso bal-balan ya, ngawang gitu. Atau tidak bisa berjualan, tidak bisa melakukan seluruh aktivitas di atas muka bumi. Was-samaa'a binaan, dan menjadikan langit sebagai naungan. Ada yang bisa melakukan seperti ini? Bumi sebagai pijakan, langit sebagai naungan, yang mana di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afalam yanzuru ila as-samaa'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Tidakkah mereka melihat langit? Bagaimana cara Allah menciptakannya, kok enggak ada tiangnya, dan Allah lengkapi dengan hiasan bintang-bintang? Tidakkah mereka berpikir? Ya, ini adalah Allah sentuh dari rububiyah, pekerjaan-pekerjaan yang mustahil dilakukan oleh makhluknya siapapun dia, sekaya apapun dia, setinggi apapun jabatannya, walaupun mereka bersekutu untuk melakukannya, ya tidak akan bisa melakukannya. Kemudian Allah katakan, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Kemudian dialah yang telah menurunkan hujan bagi kalian, yang dengannya, dengan air hujan tadi, tumbuhlah rizki untuk kalian dari muka bumi ini, atau dari dalam tanah tadi. Apa ditutup dengan apa ayat ini? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Andada jamak dari niddan yang tertera di dalam kitab ini. Wa huwa an taj'ala lillahi niddan. Ayat tadi mengatakan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, disinilah dalil yang qat'i, yang jelas, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya berhak disembah dengan benar, karena Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukan itu semua. Menciptakan, kemudian menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai naungan,
Ya. Kemudian menurunkan hujan dan menumbuhkan seluruh tumbuh-tumbuhan dari air hujan tersebut. Fala taj'alu lillahi andada. Janganlah engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya jika ada yang mampu berbuat seperti itu, silahkan jadikan tandingan. Ada yang bisa? Abadan, sama sekali nggak ada yang bisa. Ya, walaupun makhluknya seluruhnya bersekutu untuk menurunkan hujan, bisa? Sama sekali. Maka di situ kadzab, ada yang mengatakan bisa menurunkan hujan apalagi punya remote-nya hujan. Ya. Ini adalah pendusta besar. Kemudian beliau mengatakan min hajarin au basharin au syamsin au qamarin. Entah sesembahan apapun itu, baik berupa batu atau manusia atau matahari atau bulan, au nabiyyin atau bahkan seorang nabi, au syaikhin atau seorang syekh guru, au jinni atau jin, au najmin atau bintang, au mulkin au malikin atau seorang raja, au ghairi dzalik atau selainnya, sama sekali. Dan di sini nanti kita akan ketahui beberapa macam kesyirikan secara global. Kesyirikan banyak sekali, tapi nanti akan kembali kepada penjelasan yang insyaallah akan dijelaskan nanti. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni ayyushraka bihi, jika dirinya dipersekutukan dengan apapun, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa yang di bawah kesyirikan, liman yasha, tentu bagi yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ayat ini jamaah sekalian menunjukkan Al-Imam Adz-Dzahabi ingin menyampaikan kepada kita akan bahayanya syirik, yaitu dosa besar yang tertutup peluang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala apabila pelakunya membawa mati dosa tersebut dan belum sempat taubat. Wa qala, beliau mengatakan, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Ayat berikutnya yang merupakan bahaya dari kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang yang menyekutukan atau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah haramkan atasnya surga, wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah neraka. Wa qala, Allah juga mengatakan, innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Ayat ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di dalam surat Luqman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau Nabi SAW ingin menjelaskan kepada para sahabatnya pada waktu itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat satu-satunya yang sangat murka apabila dizalimi. Yang kita bahas sekarang, mengapa syirik dikatakan kezaliman yang sangat besar? Ma makna zulm? Apa arti zalim? Arti zalim adalah wad'u syai' bi ghairi mawdi'ihi, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Zalim, ya, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Seluruh perbuatan yang berkaitan dengan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, maka dia telah zalim. Dan lawan dari zalim adalah adil. Adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian syirik dikatakan zulmun azim, kezaliman yang sangat besar. Karena manusia ketika dia berbuat syirik menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan sesuatu tersebut adalah akbar,
yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki sifat akbar yang sangat besar, dan dia saat menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dari durhaka kepada kedua orang tuanya. Padahal durhaka kepada kedua orang tua adalah amalan yang sangat besar sisinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dosanya sangat besar di sisi Allah. Mengapa? Dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu kepada orang yang mengatakan, wahai Ibnu Umar, apakah jika saya menggendong ibu saya di pundak saya, kemudian saya hajikan, di seluruh manasik haji ibu saya berada di atas pundak saya, tawaf, sa'i, ya, kemudian wukuf dan seluruhnya berada di atas pundak saya, tidak turun, apakah ini sudah bisa menggantikan jasa ibu saya kepada saya? Kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala an, satu teranan ya, satu dorongan ketika melahirkan, teranan yang didorongkan oleh ibumu untuk mengeluarkanmu, satu itu tidak bisa menggantikan apapun. Subhanallah, tidak bisa menggantikan apapun, kecuali jika engkau temukan ayah dan ibumu dalam kondisi perbudakan, kemudian engkau bebaskan, baru bisa membalas jasanya. Ya. Di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika orang berdurhaka kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya, kita ketahui bersama ini kezaliman yang besar, karena dia telah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Orang tua Anda yang melahirkan Anda, yang membesarkan Anda, yang selalu menyayangi Anda sampai Anda besar, kemudian Anda durhaka kepadanya, zalim. Maka banyak dari manusia lupa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan Anda dan menciptakan orang tua Anda, yang menjamin rizki Anda dan menjamin rizki orang tua Anda, yang menghidupkan dan mematikan, yang memiliki surga dan neraka, semuanya. Lahul mulk fis samawati wa ma fil ard, kerajaan di langit dan di muka bumi adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diabaikan, sementara orang tua berbuat baik tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dipersekutukan. Hadza a'zamuz zulm, ini adalah kezaliman yang lebih besar. Oleh karenanya, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya perbuatan syirik adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya yang sangat besar, yang sangat besar. Beliau mengatakan kemudian, wal ayatu fi dzalika katsirah, dan ayat yang membahas tentang bahayanya syirik ini banyak sekali. Faman asyraka billah, barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, thumma mata musyrikan, kemudian dia meninggal dunia dalam kondisi membawa dosa syirik, fahuwa min ashabin nari qat'an, maka sudah dipastikan dia adalah penghuni api neraka. Sekali lagi, hukum ini adalah hukum umum. Kita katakan orang yang meninggal dunia musyrik, maka tempatnya di neraka atas dalil-dalil yang disebutkan tadi. Adapun kalau kita bicara masalah si fulan, tadi kan pelaku musyrik umum, pelaku syirik umum. Kalau sudah bicara orangnya, tunjuk hidung si fulan, maka nanti dulu. Ada ketentuan-ketentuan yang harus kita lewati dan insya Allah akan dijelaskan sambil berjalan kajian ini. Kemudian beliau mengatakan, kama anna man amana billah, sebagaimana orang yang beriman kepada Allah, wa mata mu'minan, kemudian beliau meninggal dunia dalam kondisi mukmin, fahuwa min ashabil jannah, maka dia adalah penghuni surga. Wa in uzziba, walaupun dia harus diazab terlebih dahulu karena mungkin dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernyataan ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni
dosa-dosa dari orang yang beriman dengan syarat dia tidak berbuat syirik. Pasti masuk surga orang beriman, walaupun jika Allah berkehendak Allah azab dia karena dosanya. Maka jamaah sekalian, kita jadikan prinsip bahwasannya ahlus sunnah wal jamaah, generasi yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan golongan-golongan yang menyimpang. Mereka menetapkan bahwasannya ahlul kabair, orang yang mati membawa dosa besar, wahum tahta masyiatillah, mereka berada di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kondisinya di akhirat, maksud kondisinya di akhirat kita yakini atas dasar ayat tadi, pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? In sya'a adzabahu, jika Allah mau Allah azab dia dulu karena dosanya, wa in sya'a ghafara lahu, atau jika Allah berkehendak Allah ampuni dia. Ini adalah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritahu apa dosa besar yang paling besar? Beliau mengatakan yang pertama al-isyraku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala, kemudian beliau juga mengatakan ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah olehmu 7 perkara yang menghancurkan. Dan kemudian beliau fadzakara minha, menyebutkan yang pertama adalah asyirk, yaitu syirik. Wa qala alaihi salatu wassalam, juga berkata beliau sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluhu, barang siapa yang mengganti agamanya, murtad keluar dari agamanya, maka hukumannya adalah dibunuh. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk memudahkan kita di dalam mengingat-ingat apa itu definisi syirik, para ulama ada yang membuat ringkasan dengan definisi yang sangat bagus. Asyirku, syirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billah, taswiyah, menyamakan ghairillah, selain Allah, billah, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ala syai'in min khasaisillah, kepada sesuatu yang merupakan kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulang, asyirku, syirik adalah taswiyatu ghairillahi billah, menyamakan selain Allah dengan Allah kepada sesuatu yang merupakan kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, ketika kita yakini pencipta adalah Allah subhanahu wa ta'ala, al-khaliq huwa Allah, pencipta adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada seseorang yang meyakini si fulan bisa menciptakan atau bisa meletakkan janin pada rahim wanita yang mandul. Si fulan katanya, bukan Allah. Si fulan bisa. Ini ada keyakinan sebagian kelompok sufi yang ekstrim, meyakini bahwasannya mursyidnya atau ketuanya bisa meletakkan janin di rahim wanita yang mandul. Ya. Maka apakah ini perbuatan syirik atau bukan? Kita kembalikan ke definisi tadi. Taswiyatu ghairillahi billah, menyamakan Allah dengan selain Allah pada hal-hal yang khusus bagi Allah. Penciptaan khusus atau tidak bagi Allah? Atau ada pencipta selain Allah? Khusus bagi Allah. Dalil, Allahu khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Jika ada yang mengatakan ada pencipta selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Contoh yang lain, siapakah yang bisa mengampuni dosa? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yaghfiru dzunuba
illallah. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Kemudian ada seseorang yang bertaubat, mengungkapkan, meluapkan taubatnya kepada seorang guru barangkali, dengan meyakini kalau saya mengungkapkan pertaubatan saya ke guru ini, dosa saya akan diampuni. Ya. Kepada siapa harusnya kita bertaubat? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala yang menerima taubat. Tidak ada selainnya. Maka dia telah menyamakan Allah dengan selainnya pada hal-hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, maka dia berbuat syirik. Dan ini berlaku untuk seluruh ketentuan. Menurunkan hujan, memberi rizki, apa hal-hal yang khusus bagi Allah. Memiliki surga dan neraka. Ada yang bisa mampu memadamkan neraka? Siapa? Kalau ada yang mengatakan bisa, maka dia telah berbuat syirik. Definisinya taswiyatu ghairillahi billah. Nah, kemudian di sini disebutkan qala Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, dan ini merupakan syarah Riyadhus Shalihin pada bab ta'kid tahrim mal al-yatim inda kalamihi ala hadis Abi Hurairah. Ya. Dan di sini Syekh Utsaimin menjelaskan hadits Abi Hurairah. Hadits Abi Hurairah yang mengatakan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah olehmu 7 perkara yang membinasakan. Beliau mengatakan as-sab'ul mubiqat al-muhlikat allati tuhlikud din wal iyadu billah. Yang dimaksud menghancurkan di sini 7 perkara yang menghancurkan yang dimaksud oleh Nabi, dan beliau menyebutkan yang pertama adalah syirik. Ini menghancurkan apa maksudnya? Menghancurkan agama seseorang. Syirik pertama adalah menghancurkan agama seseorang. Walaupun di dalam hadis yang lainnya, yaitu ketika Nabi SAW membonceng Mu'adz bin Jabal, kemudian beliau bertanya kepada Mu'adz, atadruna ya Mu'adz ma haqqallahi 'alal ibad? Tahukah engkau wahai Mu'adz, ya, apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya? Mu'adz bin Jabal menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dan ini boleh dikatakan pada zaman itu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Tetapi sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya disebutkan Allahu a'lam. Tidak perlu wa rasuluhu. Ya, karena penyebutan sahabat wa rasuluhu itu berkaitan dengan hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, haqqullahi 'alal ibad an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya adalah disembah. Allah itu satu-satunya zat yang disembah, harus disembah oleh hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dipersekutukan. Ya. Kemudian Nabi kembali bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, tahukah engkau wahai Mu'adz, apakah hak hamba yang akan ditunaikan oleh Allah jika dia seorang hamba tadi sudah menyembah hanya kepada Allah? Mu'adz menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwasannya Allah tidak akan menurunkan azabnya. Allah tidak akan menurunkan azabnya. Berarti jamaah sekalian, syirik adalah salah satu perbuatan yang mengundang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Azab tersebut yang paling besar adalah dicabutnya hidayah dari diri seseorang. Bukan azab hanya fokus kita hanya di bencana alam saja atau krisis ekonomi saja. Ada yang lebih besar dari itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran,
alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Apa maksud kezaliman dalam ayat ini? Syirik. Kemudian Rasul menjelaskan surat Luqman tadi, inna syirka la zulmun azim. Tidak mencampur keimanan mereka dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan mendapatkan keamanan di dunia dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti syirik al-mubiqat yang menghancurkan, di samping menghancurkan dunia juga menghancurkan agama, tercabutnya hidayah dari seseorang, wal iyadu billah. Wa ma'a kulli anwa'ihi, atas segala macam jenis syirik nanti akan kita lewati. Syirik besar atau syirik kecil ini bisa mencabut hidayah. Kemudian disebutkan wa ma hunna ya Rasulullah, apakah 7 hal yang menghancurkan itu wahai Rasulullah? Qala asyirku billah. Rasul mengatakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Utsaimin, wa hadza a'dhamul mubiqat an tusyrika billahi azza wa jalla wa huwa khalaqak. Beliau mengatakan ini adalah sebesar-besar dosa yang menghancurkan seseorang, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sementara Allah Subhanahu wa taala adalah penciptanya. Wa an'ama 'alaika, dan yang memberi nikmat kepadamu. Bayangkan, yang memberi nikmat setiap harinya. Kita bangun tidur bahkan tidak pernah minta ya Allah oksigen ya Allah, tapi langsung dapat. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala seandainya, ya, wahai hambaku, Anda harus bayar oksigen, berapa jumlah yang harus kita bayar? Betapa rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di situ, seluruh hal yang ada di dalam tubuh kita, kesempurnaan mata kita, telinga kita, organ dalam kita, semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, plus dengan sistemnya yang otomatis sesuai dengan kebutuhan hidup kita, walaupun orang kafir sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard, tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ard wa man fihi. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di langit dan yang di bumi. Ya, walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi engkau tidak mengerti tasbihnya, bagaimana cara bertasbihnya. Termasuk tubuh ini, seluruh organ ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan mereka semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun yang ada di dalam diri orang kafir. Oleh karenanya tasbih di sini para ulama membagi 2. Ya, ada tasbih dengan lisan, ya, ada tasbih dengan jasad. Seperti orang kafir, lisannya tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi jasadnya bertasbih, yaitu maksudnya bertasbih, jantungnya memompa darah untuk seluruh tubuh sesuai dengan perintah Allah. Darahnya juga mengalir sesuai dengan perintah Allah sampai ajalnya tiba. Ini adalah bentuk tasbih atau bentuk ketaatan tubuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orangnya, hawa nafsunya kufur, menentang Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya, kalau kita renungkan betapa ruginya manusia dan betapa durhaganya manusia tersebut ketika kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jasadnya sesuai dengan kebutuhannya. Ketika lelah matanya ngantuk dan dia tidur. Ketika dia sudah normal, dia akan bangun lagi, aktivitas, semuanya untuk kebutuhan tubuhnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan cuma-cuma hal tersebut kepada manusia. Walakin, akan tetapi aktsaran nasi la ya'lamun, kebanyakan dari manusia tidak mengerti.
Atau ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian berusaha menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Akan tetapi manusia, kebanyakan manusia apa? Zaluman jahula atau zaluman kafura, berbuat zalim dan kufur. Kemudian di sini disebutkan wa an'ama 'alaika fi batni ummik, kata Syekh Utsaimin. Juga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepadamu di perut ibumu. Wa ba'da wad'ik, dan setelah engkau dilahirkan, fi hali sabak, pada masa kecilmu. An'amallahu 'alaika bi ni'amin katsirah. Allah memberikan banyak sekali nikmat kepadamu. Fatusyrika bihi wal iyadu billah. Kemudian setelah beranjak dewasa, dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala pernah diprotes, ya, ditanya oleh muridnya, "Wahai Syekh, kebanyakan karya beliau itu berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan akidah, ya, walaupun ada sebagian masalah fikih, tapi sedikit, yang banyak masalah akidah, masalah tauhid. Kenapa engkau selalu menulis tentang masalah tauhid, dan yang engkau ajarkan kepada kami tauhid, selalu diulang-ulang?" Syekh memandang bahwasannya berarti muridnya ini meragukan derajat pelajaran tauhid, dan bahwasannya merasa aman dari syirik. Kita walaupun tahu definisi syirik begini, bagaimana bahayanya, tapi di luar sana jamaah sekalian, tidak bisa kita merasa aman dari syirik. Maka Syekh melontarkan dua pertanyaan kepada muridnya. Maksudnya dua contoh. Ada satu rumah yang di situ ada seorang ibu dan anaknya. Suatu hari sang anak datang ke rumah, kemudian wal'iyadu billah menzinahi ibunya. Setelah menzinahi ibunya disembelih. Setelah disembelih, dicincang-cincang, dimasak dan dimakan dagingnya. Bagaimana perbuatannya? Na'udzubillah, marah-marah murid. Ini anak yang durhaka, baginya azab yang pedih, marah-marah. Di sebelah rumah tersebut ada kuburan yang diletakkan beberapa permintaan di kuburan tersebut. Ekspresinya hanya astaghfirullahaladzim, hanya begitu. Tidak seperti yang pertama, na'udzubillah, yang pertama, ya, marah-marah tentang kondisi anak yang berbuat durhaka kepada ibunya tadi. Kata Syekh, karena inilah saya mengulang-ulang pelajaran tauhid. Berarti tauhid belum sampai, derajat tauhid belum sampai ke yaitu kedudukannya di dirimu. Ini berkaitan dengan Allah dan ini berkaitan dengan makhluk. Syirik ini kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana di sekitar kita yang apabila ada kasus korupsi, bagaimana ekspresinya? Marah-marah. Ada barangkali kezaliman dari penguasa, marah-marah. Ada kasus barangkali pelecehan seksual terhadap anak-anak, marah-marah. Ketika ada orang minta-minta di kuburan, gimana? Biasa. Ini adalah ikhtilaf. Subhanallah, subhanallah. Padahal ini bersangkutan, semuanya tidak bersangkutan dengan, atau bersangkutan tapi sedikit. Yang paling bersangkutan adalah dengan syahadatnya adalah masalah syirik. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini ikrar besar, menyembah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan wal isyraku billah anwa'un katsirah. Dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam jenisnya. Dan di sini beliau
menyebutkan 4 poin besar yang selalu dikerjakan oleh manusia, yang sehari-hari dilakukan oleh manusia. Beliau menyebutkan yang pertama, ya, dan ini adalah termasuk syirkut ta'at, syirku at-ta'ah, syirik di dalam ketaatan. Yang mana ketaatan itu yang mutlak adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul la'allakum tuflihun. Dan itu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Mutlak, tidak ada tawar-menawar, tidak ada pertimbangan. Tetapi ketaatan kepada makhluknya, walaupun itu orang tua, jika bertentangan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka la ta'ata lahu, tidak ada ketaatan baginya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatil khaliq, atau kama qala. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan di sini, ayyu'azzimal insanul makhluqa kama yu'azzimul khaliq. Ya, yaitu ketika seseorang mengagungkan makhluk seperti mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti, ya. Wa hadza mawjudun uyyida ba'dul khadam al-ahrar wa ghairul ahrar. Dan yang dipraktek seperti ini terwujud, ya, ada yang dilakukan oleh sebagian orang khadimul ahrar wa ghairul ahrar. Maksudnya budak kepada majikannya atau pegawai kepada bosnya. Khadimul ahrar wa ghairul ahrar. Yang ahrar maksudnya yang merdeka. Merdeka seperti atasan atau bawahan kepada atasannya. Yang tidak merdeka seperti budak kepada majikannya. Ghulu di dalam ketaatan. Contohnya adalah ketika, ya, seseorang bekerja di sebuah tempat. Barangkali contohnya dia seorang wanita. Ini yang sering terjadi. Bekerja di sebuah tempat, kemudian bosnya mengatakan, kalau jam kerja di tempat saya jangan berjilbab. Jangan berjilbab, harus membuka jilbabnya. Maka dia turuti. Karena siapa? Bosnya. Maka ini termasuk di dalam kesyirikan. Ini termasuk dalam kesyirikan karena dia telah mentaati makhluk padahal unsur ketaatan tersebut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang di dalamnya ada unsur maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun syiriknya di sini adalah syirik kecil, dengan syarat dia meyakini di dalam hatinya, tetap yakin bahwasanya ini salah dan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dia telah menyamakan Allah dengan makhluknya, syirik. Walaupun syiriknya syirik asghar, yaitu kecil. Tajiduhu yu'azzimu ra'isahu, yu'azzimu malikahu, yu'azzimu wazirahu aktsaru min ta'zimillah wal iyadu billah. Engkau temukan banyak di luar sana orang yang mengagungkan atasannya, mengagungkan rajanya, mengagungkan wazirnya di atas atau menyamakan dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian beliau mengatakan di sini tu'azzimu makhluqan mithlaka a'zamu min ta'zimillah. Juga termasuk demikian adalah engkau mengagungkan seorang makhluk seperti engkau mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yadullu hadza anna amirahu wa wazirahu aw malikahu aw sayyidahu idza qala if'al kadza waqta as-salah taraka as-salah
wa fa'ala. Contohnya adalah ketika seseorang mendapatkan perintah dari atasannya, siapapun dia, entah rajanya, bosnya, ketuanya, wazirnya, dan siapapun dia, mengatakan if'al kadza, lakukan ini, waktu shalah, dan itu terjadi pada waktu salat, dia melakukannya dan meninggalkan salat. Padahal waktu salat Allah Subhanahu wa taala menyuruh dia untuk meninggalkan yang lainnya dan mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk syirik di dalam ketaatan yang harusnya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ternyata dia justru memilih taat kepada makhluk. Hatta law kharaja waqtaha la yubali, walaupun dia mengerjakan perintah atasannya sampai keluar waktu salat, habis waktu salat, dan dia tidak peduli. Ma'nahu, yang demikian maknanya adalah annahu ja'ala ta'zimal makhluq a'zamu min ta'zimil khaliq. Dia telah mengagungkan makhluk lebih besar dari dia mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak enggak yang menilai ini biasa saja, atau banyak yang menilai ini syirik? Biasa saja, padahal ini syirik. Ini menunjukkan bahwa syirik itu banyak sekali cabangnya. Tidak boleh kita merasa aman dari syirik. Tidak bisa, Ustaz. Sudah taken kontrak. Wallahi antum lebih dulu taken kontrak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum lahir. Disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya manusia ditanya, kepada siapa engkau nanti akan menyembah? Mereka semua mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika aidan al-mahabbah. Kemudian di dalam bentuk yang seperti ini juga, ya, maksudnya syirik kecil juga adalah syirkul mahabbah. Jenis yang berikutnya. Tadi syirkut ta'ah, sekarang syirik al-mahabbah, syirik yang berkaitan dengan kecintaan. Kecintaan berarti amalan hati. Ayyuhibba ahadan minal makhluqin kama habbatillah. Sebagaimana engkau mencintai seseorang makhluk, ya, seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Seperti 50-50. Au a'zam, atau bahkan lebih besar kecintaannya kepada makhluk. Tajiduhu yudari hadzal insan wa yatlubu mahabbatahu aktsaru min mahabbatillah. Ya, dan ini terbukti ketika engkau mengharapkan cintanya lebih dari engkau mengharapkan cintanya Allah kepadamu. Ya, terbukti engkau memohon cintanya supaya orang tadi membalas cintamu, entah itu suami kepada istri, atau ayah kepada anaknya, atau anak kepada orang tuanya, atau kawan satu kepada kawan yang lainnya, seluruhnya. Tetapi dia melupakan untuk menggapai cinta Allah supaya Allah mencintai dirinya. Betapa banyak yang melakukan demikian. Ya. Contohnya ketika seorang ayah, anaknya sudah baligh barangkali, kemudian subuh lewat, dia mengatakan apa? Kasihan. Menunjukkan rasa cintanya maksudnya kepada anak ini. Kasihan, tadi malam tidurnya terlalu malam barangkali seperti itu. Maka dia telah mencintai anaknya lebih dari mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya anaknya bangun dan salat subuh. Tetapi sang ayah mengatakan biar saja dulu. Atau istri atau suami melihat istrinya yang berbuat maksiat, membuka auratnya, dia biarkan. Ayah kepada anak gadisnya, dia biarkan. Maka dia telah mencintai makhluk di atas mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah." Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia
ada yang menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tandingan ini kata lain dari syirik, kata lain dari syirik. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan tadi seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman kecintaannya lebih dahsyat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh yang real, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Ali Imran, qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika mereka mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat ini jamaah sekalian menjelaskan bahwasanya jika kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kita. Ini ayat yang sangat luas maknanya. Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya? Yaitu untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Atau kita katakan hal ini dengan takwa, kan begitu. Kemudian lebih lagi dari situ, dari mana kita tahu ini perintah Allah dan ini larangan Allah? Bukankah dari ilmu? Bukankah dari ilmu? Dari ilmu. Maka berilmu adalah mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan syarat ketika kita berilmu kita amalkan. Kita berilmu kita amalkan terus, ilmu amal sampai kita meninggal dunia. Maka yang demikian mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jika statement ini, pernyataan ini berada di dada kaum muslim, kaum muslimin semuanya satu persatu memegang teguh, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mensejahterakan mereka. Kehidupan mereka akan bahagia di dunia sampai di akhirat. Tapi ilmu apa yang dipentingkan oleh kaum muslimin? Rata-rata kaum muslimin ya pada zaman ini merasa aib jika di belakang namanya tidak ada gelar duniawi. Aib besar. Walaupun ketika ada gelar duniawi di belakang namanya, tidak merasa aib dia ketika belum bisa membedakan huruf-huruf dalam Al-Quran. Ya, ini bagaimana mengucapkan a, ha, ha, dha. Tidak aib, biasa saja. Tapi akan sangat terpuruk kalau saya sangat menyesal. Dulu diungkapkan sama dia, saya tidak begini, saya tidak begitu. Ternyata apa? Penyesalannya pada ilmu dunia. Silahkan, tidak jadi masalah. Tapi dengan syarat walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tapi jangan jadikan penyesalan terberatnya adalah kegagalan pada dunia. Antum mukmin, antum muslim, punya proyek yang lebih besar daripada dunia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan surga itu jazaan bima kanu ya'malun, balasan bagi orang-orang yang beramal. Harusnya kita lebih sedih ketika kita belum bisa mengamalkan sebuah sunnah, apalagi kita ketinggalan ilmu di dalam mempelajari ilmu sunnah. Itu harusnya yang lebih kita sedihkan. Dan ini berkaitan dengan bab ini jamaah sekalian, yaitu mencintai sesuatu dari makhluknya seperti mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk syirkul mahabbah, syirik kecintaan. Orang kaum muslimin semuanya sepakat ketika mengatakan dunia dan akhirat mana yang harus diprioritaskan? Akhirat. Setuju? Atau ada yang pilih dunia?
Setuju ya, akhirat. Ada di luar sana yang mengatakan dunia akhirat harus imbang. Imbang keliru ini buktinya. Imbang itu 50-50 atau bukan? Keliru ini. Menurut ayat ini keliru, berarti harus lebih banyak akhirat. Berarti dikasih waktu sama Allah 24 jam. Tidur berapa jam? Berapa? Cukup dah, 8. Enggak kurang. Di mana aja itu 8? Di rumah Ustaz. Di kajian juga. Terhitung. Ya, kalau 8 berarti dikurangi 24 16. Yang imbang dunianya saja ngaji 8 jam, dunia 8 jam kan gitu. Kalau 24 jam dikurangi masa tidur sudah 8 jam, tinggal 16 jam. Kerja 8 jam. Ngaji ini ya bolong jam. Itu keliru loh, imbang ya tadi katanya. Bagaimana caranya jamaah? Ini pentingnya kita mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengerti akan hal ini, dia akan mengisi setiap waktu duniawinya yang unsurnya duniawi, dia isi dengan niat bahwasanya saya melakukan ini semua untukmu ya Allah, untuk wasilah beribadah kepadamu. Saya makan untuk menegakkan tulang punggung saya beribadah kepadamu. Jadi ibadah. Makan kan duniawi tapi jadi ibadah. Bekerja pun demikian, mencari maisha. Ikhlas. Saya keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Ingin mencari menjemput rezekimu ya Allah. Kemudian saya ingin memberikan nafkah kepada keluarga saya. Ibadah. Tidur kita bisa berniat ibadah. Mandi kita berniat ibadah. Seluruh perbuatan kita berniat ibadah. Dari mana sumbernya? Ilmu. Tidak ada yang lainnya. Sumbernya adalah ilmu. Maka berbahagialah orang yang mengetahui ilmunya, maka dia akan bisa mengubah aktivitas dunianya menjadi bernilai ibadah, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khasara, dan akan rugi. Nanti akan kita lewati hadisnya, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, kata Nabi SAW. Sungguh celaka hambanya dinar, hambanya dirham. Dan insyaallah kita cukupkan sampai di sini materinya. Wallahu taala ala wa alam. Insyaallah kita selesaikan. Tadi saya kira bisa selesai, ternyata tidak bisa ya. Lebih baik sedikit-sedikit tapi dapat daripada kita terburu-buru tapi hilang begitu saja. Nah, wallahu taala alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan istiqamah kepada kita di jalan ilmu dan amal, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari segala macam penyimpangan, dari segala macam fitnah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.